Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, saya haturkan dengan salam Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas, judulnya memang menyeramkan, perjalanan menuju Allah. Saya rasa tidak ada satu makhluk pun yang tidak akan menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang menuju jalan menuju keridhaan Allah, ada yang menuju jalan tapi bukan melalui keridhaan Allah dalam arti kata kembali kepada Allah, tapi tidak diinginkan kembali ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul ini memang agak sedikit kaku gitu ya. Jalan menuju Allah. Sebenarnya perjalanan manusia dalam hidupnya tidak lain. Yang muslim itu selalu dalam salatnya dia mengatakan apa, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai, jalan yang Engkau berikan kenikmatan di dunia maupun di akhirat, jalan yang Engkau limpahkan pertolonganmu di dunia dan di barzah serta di akhirat. Ibu-ibu, kalau kita mengingat jalan itu dalam Al-Quran ada macam-macam. Ada jalan namanya sabil. Kalau orang mengatakan fi sabilillah, itu di jalan Allah. Ada lagi jamak dari sabil itu subul. Subul itu jalan-jalan Allah, begitu. Sabil jamaknya subul. Ada lagi tariq. Itu pun jalan. Bukan tarik ya, tapi tariq. Kalau tarik nama orang. Kalau tariq jalan, sama dengan sabil, tapi ada perbedaannya nanti. Ada lagi syari', jalan juga, highway ya, syari' gitu, syanya yang panjang, nah, jalan juga. Ada lagi sirat, jalan juga, tapi yang paling besar itu sirat. Sirat itu jalan yang tidak terbatas luasnya dan panjangnya. Kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami mohon jalan yang lurus. Ini sirat, di dalamnya ada sabil. Sabil itu jalan-jalan kecil, tapi tujuannya sama di dalam sirat. Kita ibu-ibu menuju jalan Allah, kita menuju dengan jalan sabil ini kecil-kecil gitu. Kadang-kadang nyasar di ganggang. Kadang-kadang kita mau sampai tujuan, ini udah sampai Bogor belum gitu. Perasaan udah sampai, udah jauh, nggak taunya liwat Cilincing gitu. Ada 3 manusia yang liwat dalam jalan menuju Allah. Maaf ya, ini masih gaduh-gaduh, belum masuk pelajaran. Ada orang yang merasa bahwa dia itu menuju sirat, padahal udah liwat sirat. Tujuan ke Bogor, sudah sampai Cianjur tapi mengaku masih mau ke Bogor. Tujuannya ke Bogor, tapi sudah sampai mana? Ke Cianjur, tapi masih ngaku juga dia ke Bogor. Ini na'udzubillah min zalik. Karena apa, Bu? Sudah kelewat jalan Allah, tapi mengaku masih bener aja. Na'udzubillah nggak itu? Ya, sudah di luar jalan Allah. Tujuannya udah nggak bener, tapi masih mengatakan, aku mau ke Bogor. Orang udah sampai Cianjur kok. Kan gitu. Aku sholat, aku puasa, aku haji, aku ke dukun. Udah keluar nggak itu dari sirat? Udah keluar. Ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah lagi. Tujuan Bogor, sudah sampai Bandung lebih jauh lagi. Sudah sampai Bandung. Dan mengatakan bahwa dia tidak salah ini jalan. Dibenerin sama orang enggak merasa salah. Oh, aku tujuan Bogor kok. Dia sampai Bandung tapi enggak mengaku. Malah dia membenarkan dirinya bahwa dia ini tujuannya ke Bogor. Paham nggak, Bu? Kalau tadi masih ada rasa hatinya itu
salah gitu. Tapi kalau yang ini, na'udzubillah, sholat iya, korupsi jalan terus, tapi mengaku bahwa dirinya nggak salah. Dalam sholatnya diucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim, malu dengan malaikat. Dalam sholatnya dia baiat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ada lagi Bu, mungkin seperti kita, tujuan Bogor, tapi musik kutek-kutek aja, Sawangan Parung, balik lagi Sawangan Parung, nggak nyampe-nyampe ke Bogor. Tapi kadang-kadang sampai Parung, balik lagi ke Sawangan. Ini udah sampai belum? Belum. Masih banyak sabil-sabil. Tapi kadang-kadang kita mau nyampe Bogor, itu persyaratannya nggak cukup. Tapi ingin ke sana. Sholat, ya sholat, lagi ingat. Enggak lagi ingat sih, enggak. Lagi merintih diri ini, ya Allah kok begini sifat-sifatku, sadar. Tapi ngadepin permasalahan ini kambuh lagi. Nah, ini perjalanan menuju Allah. Kita menginginkan bahwa sampai di mana perjalanan kita ini. Orang-orang suci seperti Al-Ghazali, seperti Al-Junaid, seperti Imam Ali Zainal Abidin, dedengkotnya para sufi itu dia mengatakan bahwa kehidupan yang begini indah, kalau tidak sampai tujuan rugi. Ya kan? Kita sholat nggak Bu? Alhamdulillah kita sholat. Tapi sholat kita kadang-kadang bukan tidak sampai tujuan, saya katakan. Kita belum merasakan sampainya tujuan. Kadang-kadang kita merasakan sampai tujuan kalau dapat musibah, sampai betul tujuan kita itu. Tujuan maksud terlepas dari musibah, memohon kepada Allah. Tetapi orang-orang yang suci ini, dia merasakan begitu nikmatnya ibadah, begitu merasakan sesuatu getaran yang hebat sekali dalam jiwanya. Nah, oleh karena itu saya memilih judul Menuju Jalan Allah. Kita seluruh menuju jalan Allah. Tapi apakah kita ini takut-takut udah keluar jalan Allah, atau kita masih nyasar di jalan-jalan kecil menuju jalan Allah? Nah, baiklah. Untuk menuju jalan Allah ini, para sufi itu menggariskan pertama kali, laluilah dari tauhid. Tolak ukurnya itu apa? Pertama kali adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dari segala bentuk aspeknya. Ini yang pertama kali tolak ukur dari seorang yang ingin menuju jalan Allah, atau dikatakan orang-orang suci itu. Kalau tidak, dia akan merasakan sesuatu, disangka ibadahnya ini hebat begitu, tanpa tolak ukur dari tauhid. Kalau tanpa tolak ukur dari tauhid, akhirnya melencong habis-habisan. Akhirnya tidak kuat dengan godaan. Ketika dia mendapatkan suatu kenikmatan, lupa diri. Kalau sudah banyak muridnya, sudah banyak pesantrennya luas, tingkatan ibadahnya hebat, lupa bahwa hiasan iblis lebih lagi dari itu. Nah, tolak ukurnya apa pertama kali? At-tauhid. Biasanya kalau sudah begitu banyak yang senengi. Ya kan, perkataannya kabul, timbul itu ujub, timbul ria, timbul penyakit-penyakit na'udzubillah min zalik itu. Kalau tolak ukurnya tauhid, bahwa dia itu menganggap dirinya itu enggak ada. Segala sesuatu itu adalah Allah. Ini yang sulit. Nah, makanya itu tahapan pertama itu dalam menuju jalan Allah ada namanya tazkiyatun nafsi, atau dalam kata lain sulukun nafsi. Setelah dia membekali dirinya dengan tauhid dalam arti kata dia betul-betul mengenal hukum-hukum tauhid. Dia tidak ada lagi tuh kepingin kepada selain daripada Allah, kebendaan, sesajen, apalagi udah jauh gitu. Hari malang, hari melintang itu nggak ada lagi. Hari keberuntungan, hari sial nggak ada, bulan bala, bulan nggak ada itu nggak ada lagi. Karena apa? Tolak ukurnya itu sudah apa? Tauhid. Karena memberi rezeki itu adalah Allah, yang mengadakan segala sesuatu adalah Allah.
Nggak ada hari ini hari sial, Jumat Kliwon, Jumat yang serem angker gitu ya kan. Nggak perlu lagi dia memerlukan suatu jimat-jimat untuk perantara dia kepada Tuhan, tidak. Karena apa? Qurannya sudah tauhid. Nah gitu. Nah, tazkiyah ini bukan ke tauhid, ini sudah jenjang akhlaki. Nanti akhlak. Nah, setelah dia bersihkan itu kesyirikan. Nah, ini kesyirikan yang berbentuk dalam arti kata Tuhan-Tuhan ya. Tuhan-Tuhan ini at-tauhid itu. Dulu pernah paket di sini tauhid namanya. Itu ada kasetnya, insyaallah Ibu Stario masih ada kalau direkam itu. Itu bisa didengarkan itu berbagai macam bentuk syirikan dan lain-lainnya. Tauhid ini selesai dia mendapatkan tauhid bahwa segala suatu problema itu manusia nggak bisa menyelesaikan. Manusia sebab untuk membantu penyelesaian, tapi Allah. Nah, ya kan? Dia mencari sebab-sebab untuk penyelesaian itu yang diridhoi Allah. Tidak lagi melalui jalur-jalur yang diharamkan Allah atau jalur-jalur yang dimurkai Allah atau bahkan dilaknat Allah. Tauhid. Udah ada pondasi. Naik menjalankan syariah. Yang kedua, syariah. Tidak benar orang yang mengatakan bahwa dia seorang yang soleh, seorang sufi besar, tidak sholat, tidak zikir, tidak puasa, tidak memperlakukan apa yang diinginkan Allah. Apa sih orang yang membersihkan diri menuju jalan Allah itu? Atau kata lain tasawuf, orang yang tasawuf ya kan paling serem kalau orang itu orang tasawuf kan gitu ya. Padahal sebetulnya kita sekalian ini masuk dalam tasawuf gitu. Artinya apa? Orang tasawuf itu adalah orang yang menghendaki apa yang dikehendaki Allah, itu tasawuf. Di saat seorang itu berada dalam kehendak Allah, itu orang itu menuju jalan Allah. Itulah orang sufi. Nah, gitu. Dikala di saat kita memperlakukan diri kita bukan dengan kehendak Allah, kehendak nafsu kita, kehendak ketamakan kita, kebengisan kita, kezaliman kita, sifat-sifat hewan kita, sifat ketamaan kita, berarti kita menuju jalan syaitan. Ya kan, bertentangan dengan jalan Allah. Ya kan? Nah, syariah ini tolak ukur dari seorang yang menuju jalan Allah. Ada pondasi. Setelah pondasi ada bangunan. Bangunan apa? Dia sholat, ya kan? Dia zakat, ya kan? Dia jaga ibadah-ibadahnya. Ibu-ibu kan udah belajar itu. Dosa-dosa yang merusak apa? Pahala ya. Ustadz Agus kalau nggak salah kan? Kemarin tuh cahaya sholat itu. Nah, memang begitu agama itu terus-menerus gitu. Ya, salah. Jadi agama itu terus berkaitan gitu, ya kan? Syariah ini ada orang yang mengatakan karena kita sudah menjumpai ini, ada orang-orang yang mengatakan dirinya sufi karena kita sudah satu tingkat namanya torikat, tingkat makrifah kepada Allah, kita nggak perlu lagi sholat. Kita sudah cukup, kita bersama Allah. Ini ada yang sesat seperti itu. Ngomongnya luar biasa, lebih dari Al-Quran mungkin. Sholat enggak, puasa enggak, tapi kelihatannya seperti orang arif. Nah, ini sudah di luar apa? Di luar jalur tasawuf. Nah, begitu pula dalam syariah ini banyak yang disesatkan oleh iblis. Ada orang-orang yang berzikir dengan persyaratan-persyaratan. Zikir kan ibadah syariah maksudnya. Ya, berzikirnya kepada Allah, tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ada dengan barang najis, suruhnya zikir la ilaha illallah. Maaf ibu-ibu, demi Allah kemarin dulu seminggu yang lalu ada seorang dari Malang, saya nggak sebutin namanya. Dia katakan apa? Kau zikir ini dengan zikir ini, tapi anakmu ini kena jin, dia harus dimandikan dengan air kencing. Demi Allah, maaf, air seni ibunya katanya. Ini sudah pakai iblis sudah. Saya nggak bohong ini. Kalau pakai najis berarti mereka sekongkol dengan jin kafir. Kalau pakai yang suci-suci, mereka sekongkol dengan jin muslim. Dan itu keluar dari tauhid. Kalau udah pakai telur, buang pojok kanan, pojok kiri. Tanam bunga di pojok sana, tanam bunga di sini. Hong Shui. Mau berkah rumahnya, pohon ini di pinggir sana, pohon sini, ya kan? Kalau mau berkah lagi, tanam pohon ganja, tempat berkah itu akhirnya. La haula wala quwata illa. Nah, ini orang menuju jalan Allah itu harus ada ukuran. Kalau nggak ada ukuran susah. Ukurannya dulu. Akhirnya dia zikir, masuk itu si syaitan. Alladzi
wisufi sudurina, mulai merasa bangga. Aku udah ada kekuatan ini. Auzubillah minasyaitonir. Aku udah bisa membayangkan dia ini. Itu ujub. Itu namanya nanti itu tazkiyatun nafas itu. Itu sudah apa? Sudah mempunyai kebanggaan di diri. Dia seorang yang menuju jalan Allah itu, dia tidak akan lepas dari apa? Syariat. Sesuai dengan syariat. Syariat ini kan bukan ketentuan Nabi. Nabi tidak berhak mengatakan ini halal atau haram, apalagi ulama. Hukum syariat tidak ditentukan oleh Nabi. Ditentukan oleh Allah. Ulama mau bikin-bikin hukum. Wah, nggak bisa. Halal haram itu kaitannya kepada Allah. Allah yang mengharamkan, Allah yang menghalalkan. Tidak bisa. Nabi pernah mendapat satu teguran yang halus. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah? Nabi pernah mendapat satu teguran yang apa? Maksudnya teguran itu bukan untuk Nabi, untuk siapa? Untuk kita. Jangan kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Seorang yang menuju jalan ilahi, jalan Allah, fi sabilillah, dia pertama kali harus ada tolak ukur. Tolak ukur pertama dia harus mempelajari ilmu tauhid. Agar jangan sampai dia sudah menganggap dirinya ke atas, nggak taunya dia sesat. Ini banyak bu, ini banyak. Nggak usah kita ambil contoh siapa-siapa. Kalau orang sudah tenar sampai jual jin lagi dan sholat itu, bisnis jin dan sholat lagi, pergi haji. Nah, gimana tuh? Mau dibilang musyrik pergi haji, nggak dibilang musyrik. Orang awam bingung nggak bu? Bingung. Tapi kalau ibu-ibu sekarang nggak usah bingung lagi, sudah ada tolak ukurnya, tauhid. Oh ini salah, syirik. Jelas Al-Quran mengatakan sebagian dari manusia ada yang mohon bantuan kepada jin-jin. Al-Quran turun surah Jin, coba lihat. Mereka saling tolong menolong dengan siapa? Dengan jin. Dan ibu-ibu pun bisa berkomunikasi dengan jin kalau mau. Sholat 2 rakaat malam-malam, mohon sama Allah. Ya Allah, lihatkan makhlukmu yang baik ini ya Allah. Kita ini kadang-kadang lebih dari jin, kita gak serem bu. Kalau ruh kita lagi seperti si dia itu, kita berkaca dan Allah nampakkan, mungkin kita lari bu. Paham gak maksud saya? Bentuk ruh kita lagi ngomong-ngomong, maki-maki masuk ke kamar gitu, terus Allah bentukkan yang bentuk kita yang aslinya itu, kita takut sendiri bu. Itu bentuk nafas ruh itu nanti. Bahwa ruh itu mempunyai apa? Bentuk, maaf bu, ada seorang kawan kita, itu Allah berikan suatu kelebihan, tawadhu luar biasa. Kadang-kadang dia masuk begitu pulang dari kantornya, dia lihat istrinya seperti ular bu. Dia duduk, dikatakan, kau istighfar. Apa yang kau lakukan hari ini? Ini demi Allah, ini bukan ngomong-ngomong, bukan apa-apa. Ruh itu berbentuk, dan Allah kalau sudah kita menuju dalam satu ma'rifah, itu terlihat semua. Orang-orang soleh itu datang, kita datang sama dia, dia lihat, oh gini-gini. Bukan jin, bukan. Apa yang kau lakukan? Coba terus terang sama aku. Oh ya aku gini-gini. Udah, istighfar, udah, salat, tobat, udah. Insya Allah dia berubah menjadi manusia lagi. Tapi serem juga ya kalau dua-duanya bisa ngelihat gitu ya. Lakinya pulang begitu kayak apa, keledai gitu. Baik ibu. Syariah ini macam-macam. Kemarin waktu bicara tentang sholat itu, ketika seorang itu sholat kan naik mi'raj rohani. Ya kan, tidak ada halangan satupun dia. Itu sholat itu, makanya Rasulullah mengatakan fa'aksiru bis sujud. Banyaklah sujud. Sungguh orang di dalam sujud itu adalah dia yang paling dekat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mohon apapun tidak pernah permohonannya itu ditangguhkan oleh Allah dikala dia mohon dalam kesujudan itu. Nah, di dalam syariah tadi jangan sampai ibadah yang kita peroleh itu hancur, kan gitu. Nah, dijaga oleh apa? Namanya akhlak. Akhlak inilah yang memelihara. Orang-orang sufi itu menjaga akhlak. Akhlak akhirnya menjadi satu ilmu khusus yang bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, namanya tasawuf. Kita kalau belajar tasawuf keren kan gitu ya, padahal ya akhlak itu.
Tauhid itu sebetulnya dua. Ada tauhid teoritis, ada tauhid praktis. Tauhid teoritis, Allah sifatnya ini itu teoritis. Ketika tauhid praktis, itu namanya akhlak. Dalam ilmu tasawuf ini, dia ada jenjang-jenjang manusia. Tahapan perjalanan spiritualnya manusia. Saya katakan, kalau pondasinya kuat, nggak kuat tauhidnya, apalagi syariahnya, gitu. Oh bahaya, sangat bahaya. Seperti orang yang sesat tadi, dia nggak tahu bahwa dirinya sesat. Ada satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka sudah mengira perbuatan mereka yang buruk. Segala macam kezaliman, ketamaan, kerakusan, kebiadaban. Mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira bahwa perbuatan itu adalah benar. Itu suatu tindakan kebijaksanaan. Hari ini insya Allah kita bahas ini nih. Tazkiyatun nafsi atau sulukun nafsi. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga pahala ini kan melahirkan apa Ibu? Pahala, kan gitu. Nah ini, tauhid ini tolak ukur di mana dia beribadah, kan gitu. Saya punya panah, ada sasaran nggak? Harus ada sasaran. Cara melepasnya bagaimana, sasarannya kemana, kan gitu. Nah tauhid ini busurnya. Ketika saya tarik, saya lepas, itu harus ada caranya. Caranya itu apa? Ibadah itu caranya. Sasarannya itu adalah akhlak. Ketika saya beribadah kepada siapa? Tauhid. Untuk menjaga tauhid dan ibadah saya harus ada akhlak. Tanpa ada akhlak, tidak akan berbuah saya punya ibadah. Sholat, ngerumpi, berseri terus. Di Arafah orang zikir, ngerumpiin orang. Nggak, bukan ibu-ibu di sini, ya Allah. Bukan ibu-ibu di sini, di sana. Di sini sih, ya Allah, orang cahaya semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Emang bapak-bapak banyak kan ngerumpi, ibu-ibu nggak ada. Nah, untuk akhlak inilah kita mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, ada buku pegangan. Buku pegangannya itu namanya ini, Zikir dan Kontemplasi dalam Tasawuf. Insya Allah ada di sini, itu untuk bahan bacaan ya. Bacaan, sedangkan nanti banyak sekali saya ambil dari buku-buku catatan-catatan saya untuk melengkapi pembahasan kita. Baik ibu-ibu, apa sih namanya tazkiyatun nafas itu? Kalau ada bukunya itu halaman 45. Dalam ilmu tasawuf, wah keren banget gitu ya. Ilmu tasawuf itu menuju jalan Allah, itu ada tahapan-tahapan seseorang. Tahapan pertama, dia harus mensucikan jiwa. Pensucian jiwa. Tahapan yang kedua, pertama jiwa, yang kedua adalah pensucian hati. Yang ketiga, tahapan yang ketiga, mengosongkan segala sesuatu kecuali Allah. Itu nanti kita akan bahas itu dalam pembahasan buku ini ada. Yang keempat, dia akan mendapatkan suatu keagungan atau pencerahan ruh. Di halaman 18 kita bercerita tentang orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah, yang telah mencapai satu perjalanan yang susah payah. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, وَمَنْ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ingat itu di garis bawahi, barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju jalan-jalan kami, وَمَنْ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Kami pasti memberikan jalan kami. Maksudnya kami akan memberikan sampai ke tujuan jalan kami. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju jalan Allah, pasti Allah akan berikan itu.
Kesungguhannya dengan apa? Dengan 4 peringkat tadi, Bu. Pertama kali, mensucikan jiwa. Ada istilah-istilah yang diberikan di dalam sufi, ada ma'rifah, ada hakikoh, ya kan? Itu istilah mudah lah. Ya nanti kita bicarakan tentang itu. Apa sih pensucian jiwa? Pensucian jiwa ialah halaman 37. Mensucikan diri dari berbagai kecenderungan buruk, tercela dan hewani. Jadi menghindari dari sifat-sifat kecenderungan yang buruk. Cenderung aja untuk buruk jangan. Atau yang bersifat hewani, sifat-sifat hewan. Dengan kebalikannya apa? Menghiasi dengan sifat-sifat terpuji dan malakuti. Malakuti itu sifat-sifat malaikat. Menghilangkan 2 faktor dan menggantikan 2 faktor itu dengan 2 lagi. Mensucikan dari kecenderungan sifat-sifat buruk, menghilangin pula dari sifat-sifat hewani, memasukkan sifat-sifat yang baik dan malakuti. Apa arti an-nafas? Dan tazkiyatun nafas. Tazkiyah itu pensucian. Nafas itu jiwa. Bentuk jiwa itu ada 3. Tingkatan jiwa manusia yang pertama, Al-Quran mengatakan selalu cenderung pada kejahatan. Ini tingkatan yang pertama. Dalam bahasa Al-Qur'annya, innan nafsa la ammaratun bisu, halaman 47. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh jiwa manusia menyuruh pada kejahatan. Itu tingkatan yang pertama. Jadi dikala kita mendapatkan diri kita, nafas jiwa kita ini selalu cenderung mau ngerumpiin orang, mau bongkar kesalahan orang, mencari-cari kekurangan orang, mengkorek-korek peristiwa lama orang. Oh, kita termasuk golongan pertama. Cepat-cepatlah mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Dia sholat bertauhid itu, tapi ininya keropos. Nabi pernah berkata, ya Rasulullah, aku bertanya kepada engkau ya Rasulullah. Maaf Bu, kebetulan wanita, kebetulan. Yang laki banyak, nanti saya bawain yang laki dia satu-satu jadinya. Ya Rasulullah, aku melihat wanita itu di malam hari menangis, terseduh-seduh. Di siang hari dia lapar dan haus karena puasa. Tapi ya Rasulullah, seringkali aku mendengar dia mengecewakan keluarganya dan mengganggu tetangganya. Di mana letaknya dia ya Rasulullah di kala mati? Kata Rasulullah, sungguh di neraka. Karena apa? Manfaat gak hidupnya? Gangguin orang terus. Pergi haji tiap tahun, pulang haji rupiahnya 2 jilid. Bukan dia mengukur dirinya, tapi mengukur orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagi Bu, bapak-bapak. Nabi mengatakan selesai sholat subuh, wahai sahabat, dia adalah ahlil jannah, penghuni surga. Bapak-bapak. Kemudian besoknya lagi dia datang lagi. Kata Rasulullah, huwa min ahlil jannah, dia adalah penghuni surga. Besoknya lagi, datang lagi dia salat subuh, Rasulullah mengatakan dia penghuni surga. Satu sahabat penasaran, amal apa yang dikerjakan ini? Amal ibadah apa? Akhirnya sahabat ini, kalau nggak salah udah Pak Jalal bicarakan ini ya, cerita dulu ya. Dulu 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Akhirnya orang ini bertamu kepada si yang dikatakan Rasulullah penghuni surga. Wahai sahabat, aku lagi berantem sama istriku. Aku mohon 3 hari aku tidur di rumahmu. Oh silakan, tidur. Menyelidiki, spion. Akhirnya malam hari dia lihat, apa yang dikerjakan tidur lulu. Malam pertama tidur, dia tahajud sampai pagi. Yang satu ini. Dia lihat lagi, begitu mau subuh dia ke masjid sama Rasulullah. Habis itu dia ke pasar. Terus pasar pulang dari Isya, dia makan, dia tidur. Ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang ahli jannah. Iya kata Rasulullah.
Maaf ya Rasulullah, ibadahnya aku dari pagi sampai subuh, dari malam sampai subuh ya Rasulullah, sampai teklok-teklok dia sujud. Kok aku gak dikatakan ahli surga? Sedangkan dia tidur biasa. Kadang-kadang dia bangun, kadang-kadang tidak. Kata Rasulullah, ada satu yang engkau tidak dapati dari dia. Satu amal yang engkau tidak pernah dapati. Apa ya Rasulullah? Tanyakan kepada dia. Tanya, wahai sahabat, aku mohon ampun, sungguh engkau dikatakan oleh Rasulullah min ahlil jannah. Nangis dia. Mengapa Rasulullah mengatakan aku penghuni surga? Engkau lihat amalku? Tidak. Aku pasti tahu engkau mengamalkan sesuatu yang rahasia. Tidak, aku tidak. Hanya aku setiap malam aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya orang-orang mukmin itu menyakiti hatiku, ya Allah, maka ya Allah aku maafkan seluruh kesalahannya. Dan dikala aku ya Allah punya salah kepada mereka, mohon bukakan pintu hati mereka untuk memaafkan aku. Tidurnya dengan tenang, tidak dengan dendam, tidak dengan iri hati. Kalau kita tidur besok pagi lanjutin lagi. Kadang bukan itulah, mimpi berantem sama dia. Itu tazkiyatun nafas itu. Subhanallah. Kan sepele Bu ya, tapi berat. Subhanallah. Dari sinilah bahwa yang kita anggap ringan itu padahal itulah nilainya yang luar biasa begitu. Kadangkala kita tidur masih membawa rasa jengkel. Padahal jengkel pun nggak merubah situasi dan keadaan begitu. Itu jiwa yang pertama, amaratun bisu. Innan nafsa la amaratun bisu. Itu surah Al-Quran 12 ayat 53. Surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, ini menggambarkan bahwa nafsu yang pertama ini adalah nafsu dalam kalangan manusia yang gak mau merubah jiwanya. Dataran yang kotor. Gak mau naik ke atas. Nah, naik ke atas namanya lawamah. Lawamah, artinya lawamah itu sudah mencela perbuatan yang pertama. Nah, kalau kita sudah ada merasa jijik mendengarin rumpian, itu lawamah. Kalau masih nimbrung, yang pertama kita masuk. Kita yang tahu itu. Kalau kita sudah jijik dengerin orang rumpi, sudah jijik melihat orang yang enggak senonoh begitu ya, sudah geli lihat orang-orang yang bertingkah laku seperti hewani gitu. Oh, kita berarti sudah apa itu? Naik lawama. Tapi kalau kita masih megrup sama dia, bodoh aja gitu. Walaupun 1000 kali pakai tasawuf enggak berubah kita. Itu lawama. Amarah itu masih ada kecenderungan hebat sekali untuk kehidupan materi luar biasa. Ya kan? Sudah nggak bisa meninggalkan itu lagi. Kalau lawama ini sudah ya jijik untuk begini ya. Ada perbuatan yang boleh kita maafkan gitu biasa. Ya, tapi ada perbuatan yang sudah nggak bisa kita memberikan komentar ini baik gitu. Malah sekarang ini Bu, kalau seorang keluar makan sama istri orang itu biasa, betul nggak? Sudah biasa, bisnis ya kan. Kalau dikatakan itu amarah, salah kita katanya. Sudah lain. Malah ada orang perempuan sama perempuan makan gitu, lain lagi. Ini yang amarah dituduh yang macam-macam, lesbi lah. Na'udzubillah min dzalik. Ini aduh, nggak normal katanya. Nah, ini manusia ini. Ya kan, makanya ikuti falsafatnya apa? Falsafatnya siapa? Luqmanul Hakim, ya kan gitu. Kalau sudah menuju jalan Allah itu lihatnya satu, ridha Allah. Ya kan, lihatnya satu, ridha Allah. Kalau nggak gitu pusing. Ngatur pengantin, diundang banyak, diundang. Makanannya kekurangan, dicela. Giliran yang diundangnya banyak juga, dilipat 2 kali. Banyak mubazir gitu pulang, dikatain juga mubazir, sok-sokan. Ayo sekarang benar ya kalau gitu. Nggak diundang. Oh, orang kaya aja diundang, kita enggak. Salah.
Mati mendingan Bu kalau begini. Serba salah. Ya kan gitu. Ada Luqmanul Hakim begitu. Wahai anakku, dikala engkau menuju jalan Allah, lihatlah di depanmu itu adalah zat yang maha suci. Biarkan kelikir ini tersapu dengan kakimu, lalu saja udah. Oh, nggak bisa ayah. Kita hidup dalam masyarakat, mesti kita minta keridhaan manusia. Ya, dia beli keledai di pasar, anaknya suruh naik duluan. Ya kan gitu. Anaknya suruh naik duluan. Nak, naik nak. Iya ya, ayah yang tuntun. Iya, ayah yang tuntun. Sampai di tengah jalan bilang, dasar anak nggak tahu diri. Bapaknya disuruh narik, anaknya naik. Nah, anaknya bilang, oh iya juga ya. Turun, Pak, bapak naik Pak. Nah, ada lagi yang bilang, memang tua bangka nggak tahu diri. Kalau gitu kita naik berdua ya. Iya naik. Ada lagi yang bilang, anak keledai kecil dinaiki berdua. Turun dua-duanya. Ketemu lagi yang lain. Orang hewan buat dimanfaatkan diseret-seret. Ini manusia Bu, hidup di dunia seperti ini. Kalau kita tidak punya tauhid yang kuat, terombang-ambing. Akhirnya mengikuti mode. Akhirnya habis. Sampai ada satu kasus, ibu-ibu ini nggak kuat ngikutin mode, maaf, sampai mencuri. Bukan mencuri uang, mencuri waktu di luar. Untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya na'udzubillah min zalik. Nah, nafsu lawamah ini kita kadang-kadang ada itu Bu. Itu ada sama kita. Yaitu apa? Kita jijik sudah, bukan jijik sama orang lain, sama diri kita sudah jijik. Nah, pasti aku begini ya. Nah, itu berarti kita sudah ada dalam tahapan yang kedua. Tapi kalau habis maki-maki orang kencang-kencang, kita maki-maki, begitu masuk ke kamar biar dirasain syukur. Oh, itu amarah. Masuk tingkatan yang pertama. Tapi habis kita maki-maki, kita sadar, astagfirullah ya Allah, kok begini tabiatku jelek sekali. Oh, itu apa? Lawama. Naik yang ketiga Bu, yang dinamakan mutmainnah. Si Usman sih gampang ngomongnya Bu, prakteknya Allahu Akbar. Lihat aja waktu haji ngomel-ngomel dulu kan. Di dalam jiwa nafsul mutmainnah, kita pernah menuju itu. Ayatnya banyak itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu bukan saja sudah mencela dirinya untuk berbuat salah, tapi kecenderungannya selalu baik dengan dirinya, apalagi dengan orang lain. Dia selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Karena dia menolong orang bukan karena pertolongan dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengukur segala sesuatunya, aku tidak apa, enggak ada sesuatu padaku. Yang ada titipan padaku. Oh, ini sulit. Makanya dia tenang. Wahai jiwa yang tenang. Enggak post-power syndrome. Kan gitu, lepas jabatan, stres, stroke. Iya, habis stres, stroke langsung. Kan gitu, enggak. Ada jabatan atau tidak ada jabatan, karena dia lillahi ta'ala. Dia menjabat itu jabatan dari Allah, dia harus benarkan. Dikala dia salah, dia pamit, malu di hadapan Allah. Bukan sama manusia saja. Oh, ini sudah, itu mutmainnah. Sudah mutmainnah. Sama pembantu pun, kalau dia salah, dia minta maaf. Itu hebatnya mutmainnah itu. Ya kan ya, orang nggak selalu mutmainnah, kadang-kadang turun juga Bu, kan gitu. Walaupun ustadz juga nukik juga kadang-kadang kan gitu. Nah jadi dia selalu ingin terus naik gitu. Terus naik. Nah mutmainnah ini harus dia membuang 5 penyakit nafs. Ada 5 penyakit nafs yang harus dibersihkan, baru dia akan naik itu ke lawamah, terus naik lagi ke mutmainnah. Penyakit yang pertama, nafsu itu, penyakit yang pertama dari nafsu itu ialah membudaknya diri terhadap nafsu. Al-Quran sering sekali menggambarkan bahwa nafsu itu dijadikan Tuhan. Keinginan-keinginan materi itu lebih ketimbang keinginan-keinginan Tuhan. Di saat keinginan ilahi mengatakan itu adalah bukan milikmu,
Tapi keinginan nafsu mengatakan, peraihlah untuk menjadi milikmu. Di saat nafsu mengatakan A dan keinginan ilahi mengatakan B, kita rubah yang B itu untuk menjadi A. Karena kita sudah tidak bisa mengendalikan diri kita. Yang mengendalikan apa? Syahwat, tabiat. Ya kan? Yang mengendalikan kita. Bukan akal kita yang mengendalikan nafsu ini, bukan. Bukan ruh kita yang jernih, akal yang dapat membedakan baik dan buruk. Bahkan akal pun sudah terbudakkan, terkendali oleh nafsu tadi. Kalau sudah demikian kehidupannya, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hidupnya sia-sia. Kemauannya lebih daripada keimanannya. Tabiatnya lebih daripada ketauhidannya. Kemaksiatannya lebih dari ketaatannya. Yang seperti ini, dia sudah berjangkit penyakit namanya penyakit nafas yang pertama, yaitu ittiba'il hawa namanya, mengikuti hawa nafsu atau diperbudak oleh hawa nafsu. Sampai Al-Quran mengatakan, ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawa. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat sebagian manusia itu, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia banting kehormatan dirinya untuk mencapai suatu jabatan. Dia ganti kehormatan dirinya sebagai insan yang mulia, khalifah Allah, dengan kezaliman. Dia robek-robek kemuliaan yang Allah berikan pada dirinya dengan hawa nafsu. Dia diberikan istri rumah tangga yang mulia, dia robek-robek dengan sesuatu yang di tong sampah. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Memperbudak nafsunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemunafikan. Masya Allah yang munafik. Apalagi waktu kampanye banyak betul. La haula wala quwata illa billah. Kemunafikan ini ada setiap manusia. Tapi ada yang bisa nyangkut dan berkembang, ada yang merasa jijik. Dua aja. Ada yang membibitkan untuk maslahah perutnya, ada yang tidak mau terindah-indah. Harga dirinya yang diberikan kemuliaan dari Allah, hidupnya harus mulia, ketimbang hidupnya terhina. Sekarang orang munafik lain. Pengertiannya itu disalahgunakan. Dalam satu kantor semuanya jadi tikus, satu nggak mau jadi tikus, jadi manusia. Wah munafik kok nggak mau korupsi, kan gitu. Sok suci, kan gitu. Lucu sekarang ini gitu. Ini tergantung akar tauhidnya bertahan atau Rasulullah mengatakan apabila engkau melihat kemungkaran itu tiga, rubah dengan kekuatanmu atau dengan lisanmu atau tinggalkan. Kalau sudah tidak mampu ya tinggalkan. Jangan ngendep juga di situ gitu ya. Yang lucu lagi yang paling rendah kemunafikan itu apa? Di dalam nggak seneng, di luar ngoceh-ngoceh. Kan gitu. Ya kan di dalam ngerayu-ngerayu di dalam buat maslahah perutnya, jabatannya. Di luar ngejelekin. Ini rombeng ini manusia seperti ini nih. Nggak punya harga diri. Dia tidak punya pendirian hidup. Yang ketiga, penyakit yang ketiga adalah bermegah-megahan, pamer. Dalam bahasa Al-Quran disebut riya. Riya itu dalam segala hal, terutama ibadah. Bermegah-megahan dalam materi ataupun non materi. Itu penyakit. Di saat dia sudah mencapai satu tahapan, itu riya. Ini yang na'udzubillah min dzalik. Dan riya itu membocorkan. Iblis itu gini. Di saat satu air yang bersih itu diaduk-aduk sama dia untuk jadi kotor, nggak bisa juga dia bocorkan. Salah satu pembocoran itu adalah apa? Riya. Kalau dari luar itu diaduk-aduk sama dia. Uang yang haram nggak kena, ngomel-ngomel pun enggak, orangnya pendiam, tapi riya tahu-tahunya. Jadi dari luar nggak mungkin kena ini, karena dia sholat apa, tapi kadang-kadang dari dalam jadi bocor. Dia sholat, dia puasa, ini yang kita takutkan, Bu. Mudah-mudahan kita diampuni. Ya kayak yang kita takutkan itu, kita banyak beramal, nggak taunya kita bangga dengan diri kita, ya ujub namanya riya.
zikir kita udah bisa, misalnya ya taruhlah murid kita udah 100.000 gitu ya. Wah, jadi kalau ditampil di depan tuh harus ditepokin dulu seperti burung gitu ya. Kalau nggak ditepokin ya langsung nggak bisa ngomong gitu ya. Nah ini udah riya ini namanya nih. Kebanggaan. Seorang yang menuju jalan Allah itu adanya satu orang yang ngaji, 2 orang yang rame kayak nggak, bukan urusan. Ya kan, ramenya dia jadi sedih gitu. Sedihnya ngapa? Apa ya aku bisa menyampaikan ikhlas? Sedihnya pun kalau tidak ramai pun dia kecewa seperti Rasulullah. Mengapa aku ini sudah penyampai memberikan rahmat? Kecewanya karena apa? Kasihan. Begitu. Oh, bukan karena materi atau popularitas dan lain-lainnya. Persetan. Di saat dia menuju jalan Allah, maka itu tauhid itu dia tadi. Ya, yang membacking dia itu. Setiap dia beramal, dia berzikir, dia sholat apa, dia tujuannya hanya innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Oh, nikmat betul ya. Ngurus anaknya, ngurus suaminya, memberikan nafkah pada istrinya, enggak hitung-hitungan. Karena memberikan nafkah itu fisabilillah. Fisabilillah. Seorang suami pergi kerja, meninggal di tengah jalan karena untuk membiayai istrinya, dia fisabilillah meninggalnya. Seorang istri pun merawat anak dengan baik-baiknya, bukan berarti ini tidak fisabilillah. Apalagi zaman sekarang. Yang keempat ialah ini yang paling bahaya dari seluruh penyakit-penyakit jiwa, yaitu mengklaim ketuhanan, yaitu adanya sifat uluhiyah. Maaf, dalam tahapan tertentu seorang yang zikir itu bisa menyembuhkan seseorang dan itu godaannya hebat. Kadang-kadang, wah, pokoknya kalau kau sakit datang sama dia, pokoknya dipijit sama dia atau dikasih air sama dia sembuh. Nah, itu diri orang yang seperti itu kalau dia sudah, ini aku bisa menyembuhkan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan sampai di titik hati itu ada yang seperti itu. Karena itu sudah menyangkut masalah-masalah sifat-sifat ilahiyah. Sifat-sifat ilahiyah apa? Asyifa, ya kan? Penyembuh. Semestinya dikala diberikan kekuatan yang di luar kekuatan dia, semestinya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya yang Allah titipkan. Dan ini banyak sekali yang kita takuti terjerumus, terpelosok secara sadar atau tidak sadar. Ya kan, nanti kita bicarakan dalam konsep zikir ini. Baik, yang kelima. Ini yang na'udzubillah lagi. Bakhil, kikir. Udah kikir, tamak, rakus. Kikir itu begini Bu ya. Ada kikir untuk diri orang lain, tapi tidak kikir untuk dirinya. Tapi ada lagi yang kikir untuk dirinya, apalagi terhadap orang lain. Sifat kikir ini nggak benar untuk dirinya atau untuk orang lain. Sifat royal pun nggak boleh. Ini yang dituntut. Seseorang yang menuju jalan ilahi, menuju jalan Allah, dia harus bisa mengontrol. Di saat dia mengobrol 10 juta, dia harus sanggup juga mensedekahkan 10 juta. Seimbang. Balance dia. Di saat dia bisa berfoya-foya, di saat itu pula dia bisa bersedekah. Bukan zakat wajib, atau mah sedekah dia. Antara duniawiyah dengan ukhrawiyah harus lebih ukhrawiyah, begitu. Karena menuju jalan ilahi itu dia sadar bahwa dia milik Allah. Kita kan selalu itu berulang-ulang kali. Kita setiap orang meninggal kita ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada pertanyaan masalah sekitar ini dulu, kita baru membahas yaitu tazkiyatun nafas, yaitu cara bagaimana membersihkan penyakit-penyakit jiwa ini. Yaitu apa? Dengan kita menghindari 5 penyakit ini. Memang sering gitu, sering. Tapi bagaimana caranya untuk merubah ini? Nah, nanti caranya ada. Yang kedua dengan tasfiyatul qalb itu. Nah, membersihkan, setelah membersihkan baru mengisi, baru kelihatan nanti takhalliyah dengan tajalliyah. Ya. Silakan yang mau bertanya. Kita dalam suatu perkumpulan kadang-kadang kita membicarakan mengenai pemerintahan ya Pak ya. Iya. Terus kita selalu ngomongin gitu ya, ngomongin ya kok tidak adil, tidak ada keadilan mengenai ini. Itu apa kita tidak berdosa begitu? Karena memang kenyataannya itu Pak, kenyataannya itu memang betul. Banyak kecurangan-kecurangan yang dibuat oleh mereka sehingga kita itu hanya ngomong saja tapi kita juga tidak berani apa-apa begitu. Iya. Makasih Pak. Begini Bu, kalau sudah masuk dalam siasa atau politik,
Kita mengharapkan bahwa pemerintah kita ini bisa melihat ke bawah. Boleh kita bicarakan sesuatu yang sangat sudah menonjol. Dalam Islam contoh, saya kata contoh. Ibu punya anak wanita cantik, mau dilamar sama seseorang. Saya tahu anak seseorang yang ingin melamar itu, dia maboknya di dalam umum. Suka mencuri, playboy. Terus ibu tanya sama saya, gimana dia? Saya tutupi, saya dosa. Karena dia sudah umum. Paham nggak? Nah, berarti kesimpulan gini, di saat suatu perbuatan sudah umum dan kita bicarakan keumuman itu, kita tidak berdosa. Paham Bu ya? Tapi ada seseorang minum bir tapi ngumpet-ngumpet. Terus dia ngelamar. Ibu tanya sama dia, dia gimana? Saya tidak boleh mengatakan bahwa dia itu peminum berat. Karena dia masih malu untuk menunjukkan kemaksiatannya. Allah saja menutupi aib hambanya. Yang malu-malu. Tapi yang sudah gelegekan di jalan, orang nggak bisa lagi. Nah, paham Bu ya? Jadi di saat ini siapa saja, di saat sudah tidak keadilan merata dalam segala segi gitu, kita berhak sebagai warga negara untuk membicarakan apa yang ada. Ustadz, tadi Ustadz Usman menyampaikan mengenai nafsu itu terdiri dari 3 bagian. Yeah. Apakah dari 3 bagian itu sebelumnya ada tambahan nafsu yang saya kira nafsu amarah tadi, jiwanya yang bisa mampu membedakan yang baik dan yang buruk gitu Ustadz? Ataukah ada nafsu yang kebalikannya? Apakah sebelum nafsu mutmainah, apakah ada nafsu yang sebelumnya begitu? Pikir nafsu yang mutmainah itu sudah yang tinggi. Iya betul. Gini, ketika saya punya nafsu, saya punya 3 tingkatan dalam diri saya. Saya punya 3 tingkatan. Tergantung saya mau letakkan di mana. Di saat ibu-ibu lagi nunggu, kebetulan ada film bagus saya nonton gitu. Nah saya ngikuti amarah itu. Ibu-ibu nunggu di sini. Tadi saya telepon, Usman lagi sakit. Itu amarah. Di saat kita terbenak untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah dan kita jijik, itu masuk lawamah. Di saat kita sudah mengerjakan sesuatu yang diinginkan Allah, itu mutmainnah. Nah, begitu juga di saat saya mengajar, kalau nggak masuk itu penyakit nafsu-nafsu tadi, ria, bangga, anak muda di depan ibu-ibu, ganteng sendirian gitu ya. Enggak ria gitu, kalau ria ya amarah. Nah, tergantung ini sangat tipis sekali perbedaannya. Kita merasa, ya maka itu kita kan selalu istighfar, ya kan. Nah nanti dalam terusannya itu setelah kita membersihkan kan dibersihkan dulu. Rumah kan kalau kotor dibersihkan dulu. Gini Bu, manusia ini bagaikan kaca. Dikala dia memantul, kacanya bersih, mungkin lebih cakep yang di kaca dari dirinya. Itu cahaya. Itu baru normal, belum dengan sinar-sinar. Kadang-kadang orang yang difoto lebih bagus dari yang aslinya, gitu. Mudah-mudahan kita enggak ya, lebih bagus aslinya. Kalau itu kacar, gurem, banyak kotoran, kita enggak nampak diri kita. Gitu Bu ya. Itu tahapan pertama. Di saat seorang itu sudah gurem hatinya, dia enggak bisa melihat dirinya siapa. Lupa pada daratan ya. Dia lupa bahwa dia nggak bisa melihat dirinya, siapa dirinya, celak-celak dirinya nggak bisa. Nah di saat terhapus itu dia mulai melihat, oh ini diriku, nggak pantas aku begini. Itu sudah apa? Semakin bersih, bersinar cahaya dari ilahi. Itu namanya mutmain. Allahu Akbar. Nikmat. Nah, kita sekarang ini belum. Nanti kita masuk ke zikir-zikirnya. Coba kita praktik pelan-pelan gitu ya. Jangan teori melulu, bosen belajar teori. Nah, teori udah kebanyakan, ini udah pasca sarjana semua ini. Iya, coba subuh setengah jam aja kita ngewirid gitu. Ngewirid terus 40 hari naik terus. Nah, 40 hari itu mulai kita ada satu perubahan. Kalau nggak ada perubahan ya si iblis ngebocorin dari mana ini? Ya kan? Oke, ada lagi Bu? Gini Pak, saya itu mempunyai teman ya. Teman itu memang sahabat karib saya. Dari mulai saya sekolah rakyat itu
selalu bersama saya gitu sampai sekarang gitu, sahabat karib lah. Tapi dia itu orangnya itu senang gosip. Jadi tiap teman itu dia baru ngomong sama saya gitu, nanti orangnya pergi dari saya, dia udah ngomongin, oh si itu ini. Nah terus dia tuh sering telepon saya kok pagi itu Pak, ya seperti sarapan pagi itu, pagi-pagi itu telepon saya tiap kali telepon. Nanti kalau saya dengar dia tuh nanti ngobrol, oh tentang si ini, saya iya. Terus dia bilang gini, kamu ini kok tidak ada ini sih, nggak ada apa tuh respon toh, kok kamu kok diem aja gitu. Loh saya kan sekarang udah haji kan, saya nggak boleh ngomongin orang. Jadi ibu-ibu yang belum haji masih boleh loh. Terus sesudah itu Pak, dia itu sering tiap kali itu selalu telepon saya. Terus lama-lama saya bosen Pak. Terus saya itu bohong begitu. Saya kalau pembantu saya ngomong sama saya, ibu ada telepon dari ibu. Siapa dari ibu ini gitu. Terus saya bilang aja saya pergi, saya bilang gitu. Saya tidak mau karena apa? Karena nanti dia akan ngobrol ngerasain lagi. Jadi saya tuh nggak mau mendengarkan itu. Jadi saya tuh berbohong. Gimana itu Pak? Iya. Boleh. Bohong itu Bu ada bolehnya. Kalau untuk masalah boleh. Contohnya seorang suami lihat istrinya lecek gitu, aduh kamu cantik deh gitu ya. Nah. Ya kan? Itu biar ada perubahan, lil maslahah itu namanya. Nah, ada namanya akhafu minad darurain. Dua kemudaratan, ambillah yang lebih kecil. Bohong tidak boleh, dalam bentuk apapun tidak boleh, tapi bohong yang bagaimana yang tidak boleh. Bohong yang mana yang boleh. Dalam peperangan orang yang rambutnya putih harus dicat menjadi hitam. Itu bohong kan? Al-harbu kaidun kata Rasulullah. Peperangan adalah tipu daya politik. Peperangan itu. Nah, seseorang yang dizalimi, kita membantu orang yang sedang menzalimi terhadap yang dizalimi, dosa kita. Orang sedang dikejar-kejar masuk rumah kita, kita tahu orang yang ini dia yang dizalimi dia misalnya. Terus orang yang menzalimi itu mengatakan di mana dia? Kita katakan oh dia lari sebelah sana padahal dia masuk rumah kita. Kita berbohong, itu boleh. Dan berbohong untuk memperbaiki. Ya kan, si Anu kirim salam dia minta maaf, padahal enggak, di sana lagi tegang-tegangan. Di sini juga begitu. Aduh, kamu katanya dia sadar tuh, dia gini, dia minta maaf sama kamu. Nah, itu boleh. Nah, seperti tadi bohong juga boleh. Kalau bisa, tolong deh, bukan aku udah pergi haji aja. Sebetulnya kan kita sebetulnya ini kan sia-sia. Itu penyakit, Bu. Ribah itu penyakit. Penyakit. Jadi gini, di otak kita ini ada 3,6 juta sel. Kalau dari muda itu diisi itu, begitu di enter, turunnya riba semuanya. Begitu juga orang yang, maaf ya, ini penyakit juga. Orang yang setiap hari bohong, satu hari nggak bohong dia pusing. Karena apa? Itu sudah makanannya, lapar. Seorang yang nggak memfitnah orang sehari, dia gelisah. Sebagaimana kita nggak biasa fitnah orang, kita fitnah, kita gelisah. Ya kan? Maaf, saya punya permasalahan. Apa itu berat atau tidak, itu ke bawah sampai ke tidur. Karena kita nggak biasa seperti ini, betul kan? Tapi yang punya permasalahan tiap hari, nggak ada permasalahan, nggak bisa tidur juga. Itu seperti itu manusia itu. Kita dianjurkan memasukkan permasalahan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai-pandailah kita menaruh cinta kita di hadapan makhluk ini dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa sama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sungguh melihat ya Allah apa yang kami telah lakukan. Engkau sungguh menyaksikan ya Allah apa yang kami telah perbuat. Ya Allah, limpahkan karunia-Mu pada kami ya Allah. Tutuplah segala aib kami ya Allah. Hapuslah segala celak kami. Buanglah segala penyakit nafs kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon perlindungan. Hanya di bawah naungan-Mu lah ya Allah Engkau berikan kesejukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesejukan dalam nafsu kami ini untuk menjadi nafsu yang mutmainnah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Dengarlah jeritan hati kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dosa di waktu kami di kala muda. Dosa di kala kami akan menjelang keharibaanmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mengadu. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon segala pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami. Lihatlah anak-anak kami ya Allah. Berikan mereka taufik dan hidayah. Tunjukkan mereka jalan yang lurus ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah. Sentuhlah mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Lindungi mereka dengan inayah-Mu. Ya Allah, sungguh amanat ini berat pada kami ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Janganlah Engkau hijab segala doa-doa kami terhadap doa kami terhadap orang tua kami. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Peliharalah mereka ya Allah sebagaimana kesejukan kasih sayang mereka kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon ketenangan rumah tangga kami ya Allah. Sungguh banyak hajat kami di hadapan Engkau ya Allah. Engkaulah yang maha pengampun dan Engkaulah yang maha mengetahui segala hajat kami. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami ulurkan tangan ini. Hanya kepadamu ya Allah kami limpahkan dan kami pasrahkan segala urusan kami. Ya Allah, jadikan yang terbaik pada kami ya Allah. Karena Engkaulah Tuhan pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, mentakdirkan segala sesuatu. Takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu mensyukuri atas nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lihatlah kami dengan keridhaan-Mu ya Allah. Lihatlah kami dengan kesejukan rahmat-Mu ya Allah. Naungi kami ya Allah dengan ma'rifah-Mu ya Allah. Ampunilah segala langkah kami yang Engkau tidak ridai ya Allah. Ya Allah, jikalau Engkau panggil kami, panggillah kami dalam Engkau ridha kepada kami ya Allah. Masukkanlah kami dalam nafsul mutmainnah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.